wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya Ernianti SPD dan partner saya Ibu Darnawati SPD akan melaksanakan tugas kolaborasi coaching supervisi akademik. Baiklah guru hebat, mari saksikan kami akan bergantian sebagai coach dan coaching. Assalamualaikum Ibu Darna. Waalaikumsalam Bu Erni. Bu Dar, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Ibu. Baik Bu Erni, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Dar, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya agak kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya setengah dari jumlah total tiap kelas dan anak-anak lebih senang ice breaking di awal pembelajaran yang saya lakukan, Bu Dar. Jadi menurut Bu Erni, apa yang Ibu harapkan dari obrolan ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya, Bu, tentang antusiasme anak murid didik saya dalam belajar. Menurut Ibu Erni, hal apa yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali sih Bu, yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, yang pertama itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya juga sering memberikan ice breaking dan ice breaking inilah yang membuat antusias mereka kembali, tetapi ketika kembali ke pelajaran maka akan balik lagi Bu, antusias murid saya kembali hilang. Oh begitu Bu Erni. Apa saja yang membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya sih Bu, murid-muridnya pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bu Erni. Jadi menurut Ibu Erni, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya sih Bu, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking yang diintegrasikan dengan pelajaran, ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber pembelajaran yang beragam dan mengasihkan. Oh, jadi kalau boleh tahu, Ibu Erni menggunakan sumber belajar apa di kelas? Biasanya Bu, saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan karena saya merasa di buku itu sudah lengkap. Adakah sumber belajar di kelas selain buku teks yang Ibu gunakan? Saya pikir sih banyak Bu. Sumber belajarnya seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti TikTok atau Reels di IG, serta aplikasi lainnya yang lebih menarik Ibu. Betul sekali Bu. Jadi saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi? Yang pertama saya merancang pembelajaran.
yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok itu, Bu. Kemudian saya juga akan memberikan murid-murid saya tugas yang sesuai dengan minat dan bakat-bakatnya. Kemudian melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas. Misalnya menggunakan poster online, video, laporan digital, dan lain-lainnya. Jadi rencana Ibu bagus ya. Jadi saya dengar rencana Ibu itu bagus sekali. Mudah-mudahan Ibu berhasil melakukan rencana itu. Jadi apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya sih berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, kemudian menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan pembelajaran Merdeka Belajar. Dan kemudian saya pun bisa membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kemudian saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Keren Ibu ya. Good job ya Bu, semangat. Insya Allah akan menghasilkan buah yang manis Ibu. Terima kasih Bu Dar atas waktunya untuk berbagi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Alhamdulillah. Sama-sama ya Bu. Amin amin ya Bu. Mudah-mudahan ya Bu. Saya juga senang mendengarkan permasalahan dari Ibu. Terima kasih juga Ibu ya. Karena Ibu sudah berbagi permasalahan yang dihadapi di kelas.